lagi di Permen Perbincangan Menarik JKN bareng aku, Happy Virus, annyeonghaseyo, Kochimida. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang adanya telepon-telepon misterius dari BPJS Kesehatan yang katanya kayak penipu. Apa benar? Nah, kita sudah kedatangan petugas telecollecting. Hai, Mas. Halo. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih, Masnya dan Masnya ini di BPJS Kesehatan Cabang Parepare itu tugasnya apa sih? Oke, baik. Terima kasih Kak Poci. Perkenalkan, nama saya Hadi Saputra Harla atau kerabat di Sapa Hadi. Nah, untuk tugasnya saya selaku staf penagihan atau telecollecting. Kalau Masnya? Baik, terima kasih kesempatannya Kak Poci. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Agung Pratama atau biasa disapa dengan Ade. Saya sama dengan Hadi dari staf penagihan atau telecollecting. Oke, nah berarti Masnya berdua, Mas Ade dan Hadi, sama-sama dari petugas telecollecting. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih sebenarnya telecollecting itu tugasnya ngapain aja sih? Ya, jadi kami dari telecollecting itu bertugas pertama dalam menyampaikan atau mengingatkan kepada masyarakat atau peserta BPJS terkait dengan tunggakan atau tagihan mereka, baik itu dalam 1 bulan hingga 24 bulan. Oke, saya mengingatkan mungkin ada tugas lain, Mas. Juga selain mengingatkan melalui aplikasi WhatsApp atau telepon biasa, itu juga kami menerima keluhan dari peserta yang memang masih memiliki kendala. Oke, ya, menarik ya. Berarti sebenarnya kalian tuh tugasnya selain menagih atau mengingatkan iuran, kalian juga bisa menerima keluhan, keluh kesah dari peserta. Ya, kita sebagai teman curhat. Teman curhat, berarti bisa katanya curhat dong, Mas. Iya dong. Iya dong. Nah, menarik nih. Kalau tadi misalnya sampaikan kalau misalnya kalian tuh suka menagih. Nah, apakah kalian menagihnya hanya via telepon atau kalian tuh juga keliling ke rumah-rumah warga gitu? Oh, enggak dong. Kami hanya melakukan penagihan melalui telepon dan WhatsApp. Nah, Masnya mungkin mau nambahin sesuatu? Iya. Oke, berarti penagihannya hanya melalui telepon dan WhatsApp ya? Iya, betul. Betul, berarti nota tatap muka semuanya. Nah, Nggak ada video call itu nggak ada penagihan. Kenapa nggak ada video call, takut ya, Mas ya? Nah, kalau misalnya tadi kan tugasnya menelpon, Mas ini nelpon, gimana sih kalau misalnya menelpon tuh ada kendala nggak sih? Biasanya kan kadang ada peserta yang takut lah ngangkat nomor telepon baru, mungkin nggak dialamin sama Masnya, mungkin Mas Adi bisa jelasin? Betul sekali. Untuk kendalanya sering sih Kak. Kalau misalnya kendalanya yang pertama itu masih sering kiranya kita penipu. Lebih istilahnya kalau di daerah kami bilang pasobis. Nah, itu yang rawan sekali yang kami temukan adanya pasobis itu, penipu itu. Seperti itu Kak. Berarti sering kalau kalian tuh dikira penipu ya? Iya, betul sekali. Kalau misalnya kalian dikira penipu, tapi kalian yang penipu kan? Bukan, ya. Nah, kalau misalnya untuk meyakinkan peserta, biasanya persepsi orang kan ini penipu nih, walaupun kalian bilang bukan penipu, tapi kan kalau saya di telepon orang nomor nggak tahu, biasanya penipu nih. Gimana sih cara meyakinkan kalau misalnya kalian tuh benar-benar petugas dari BPJS Kesehatan? Ya, untuk meyakinkan peserta itu pertama kita bisa jelaskan secara detail nih terkait data peserta, bagaimana saja, dan bisa juga menyarankan untuk mengecek langsung di aplikasi mobile JKN tentunya terkait iurannya apakah ada atau tidak ada. Berarti kalian tuh sebenarnya sudah dibekali dengan data-data peserta yang lebih lengkap ya. Nah, mungkin selain tadi kendalanya untuk kalau misalnya dikira penipu, mungkin Mas Ade ada kendala lain kalau misalnya dari pengalamannya? Tentu saja ada. Selain kami dikira penipu, salah satu kendala kami juga itu lebih kepada kondisi finansial peserta, karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat atau peserta memiliki jadi betul sekali tadi yang dibilang Mas Boci, selain kami dikira penipu, salah satu kendala kami juga itu lebih kepada kondisi finansial peserta, yang dimana seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi finansial setiap masyarakat atau peserta itu berbeda-beda, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Nah, selain itu terkadang ada juga masyarakat yang mungkin ragu atau enggan atau dalam mengangkat teleponnya. Jadi itu terkadang ketika terjadi hal seperti itu kami tunggu beberapa saat, kemudian kami telepon ulang. Ya, mungkin kalau misalnya masih belum mau diangkat, ya mau dia apa? Ya, jadi ketika mereka memang tidak mau mengangkatnya,
kan bisa melalui WhatsApp Iya, juga. bisa Oke. kami ingatkan secara Iya. langsung di WhatsApp-nya. Oke, jadi kalau misalnya telepon gak angkat tetap di WhatsApp ya. Nah, betul. Jadi kepada masyarakat jika ada pesan yang Anda dapat melalui WhatsApp itu bukan penipuan, itu merupakan resmi dari BPJS Kesehatan terkait dengan tagihan Anda. Nah, mungkin melanjutkan dari pernyataannya Mas Ade nih, bagaimana meyakinkan ke peserta, karena kan pasti banyak ya WhatsApp juga yang terkait iuran. Bagaimana sih memastikan ke peserta bahwa tagihan atau yang diinfokan melalui WhatsApp itu akurat dari BPJS Kesehatan? Iya, terkait informasi dari melalui WhatsApp ya Kak. Itu biasanya kadang ada yang peserta langsung menanyakan kalau ini benar WhatsApp dari BPJS, dan kami bisa meyakinkan menyampaikan secara tulisan kalau ini dari kantor cabang ini, wilayah ini, kemudian lagi-lagi kita mengingatkan membuka aplikasi mobile JKN untuk bisa mengecek kembali status pesertanya dan iuran BPJS. Oke, nah kalau misalnya aku mau lebih yakin nih, apa benar atau gimana sih cara pembayaran dari iuran BPJS Kesehatan tunggakan itu? Apakah ditransfer ke rekening mas-masnya berdua atau ke rekening BPJS Kesehatan? Waduh, tidak dong. Nah, jadi untuk terkait dengan pembayaran peserta itu langsung melalui rekening BPJS Kesehatan dengan cara peserta ini menunjukkan nomor kartu via atau nomor kartu BPJS-nya, baik itu melalui tempat-tempat pembayaran yang digunakan oleh BPJS Kesehatan seperti bank, seperti Indomaret, Alfamart, kantor pos. Nah ya betul sekali. Tambahan sedikit Kak, itu terkait pembayarannya itu menggunakan nomor via virtual account dari nomor BPJS-nya peserta sendiri Kak. Oke, berarti bukan rekening pribadi dari Bukan. masing-masingnya Bukan. atau rekening BPJS Kesehatan ya. Iya. Itu mungkin yang bisa meyakinkan peserta bahwa jangan sampai ada WhatsApp yang meminta peserta Sobat JKN di rumah untuk membayarnya ke rekening pegawai atau rekening personal pribadi ataupun yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Tapi mungkin bisa diulang bahwa hanya ke nomor virtual account atau nomor kartu dari masing-masing Sobat JKN yang ada di rumah ya. Nah, tadi kan ada juga nih cerita dari Mas Ade bahwa kalau misalnya peserta ini belum ada uangnya. Nah. Ibarat kata kalau saya nih ditagih, saya tagihannya tunggakan saya 1 juta, saya juga punya uang 1 juta. Lah kalau saya bayar semua, saya nggak bisa makan. Ya ada saya malah sakit. Mungkin ada nggak sih kebijakan dari BPJS Kesehatan terkait kalau misalnya saya benar-benar nggak mampu, ibarat kata saya ditusuk nih udah nggak ada uangnya gitu. Nah, tentu saja kami dari BPJS Kesehatan menyediakan yang namanya program rehab atau rencana pembayaran bertahap atau biasa kita sebut dengan cicilan. Nah, jadi peserta bisa menggunakan program rehab ketika memang benar-benar kurang mampu dalam membayar tunggakan dari BPJS-nya. Oke, berarti bisa dicicil ya? Ya, bisa. Istilahnya bisa meringankan iurannya. Nah, jadi itu caranya bisa langsung melalui aplikasi JKN Mobile dengan cara mengklik menu rehab. Kemudian peserta bisa langsung memilih ingin mencicil berapa bulan. Oke, nah mungkin kalau misalnya aku nggak punya aplikasi mobil JKN, jangan kan aplikasi mobil JKN, HP saya cuma HP yang iya ya. Cara mengatasi itu kalau misalnya saya mau daftar tapi saya nggak punya HP. Iya betul sekali Kak, itu sering ada peserta yang masih belum memiliki Android ya atau aplikasi mobile JKN. Ya tentunya tugas kami selaku telemarketing juga bisa membantu untuk mendaftarkan tuh rehab atau cicilan melalui staf penagihan atau Oke, nah kalau misalnya saya ini udah beralih segmen nih, saya dulu emang pernah tunggak, tapi setelah saya bekerja, maka tunggakan saya tetap ditagih sama kalian semua. Ya, tentu saja ketika peserta ini memiliki tunggakan dan ternyata peserta ini sudah terdaftar dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintah, nah, tentu saja mereka tetap harus membayar sisa tunggakan yang kemarin. Dan ketika tunggakan ini sudah lunas, maka untuk pembayaran selanjutnya itu sudah tidak ada atau resmi ditanggung oleh perusahaannya atau instansinya. Oke, berarti tunggakan itu nggak pernah hilang ya? Ya, Tetap betul. akan ada dan tetap Betul. ditagih ya? Oke, jadi kalau misalnya saya belum mau bayar sekarang, itu gimana? Kan saya udah bekerja. sebenarnya bisa dibayarkan kapan saja Kak, tapi kalau misalnya memang sudah ada rezeki itu bisa dibayarkan langsung karena tagihannya sudah tidak bertambah lagi. Oke, kalau kalian tuh tagih tunggakannya tuh tadi kan sampai dibilang sama Mas Ade 24 bulan maksimal. Nah kalau misalnya saya tunggakan sampai 5 tahun,
Apakah saya tetap bayar sampai 5 tahun atau hanya 24 bulan yang diingatkan saja? Yang diingatkan cuma 24 bulan saja. Karena Jadi memang sudah tidak bertambah lagi. oh, jadi tunjangan BPJS kesehatan itu maksimal 24 Iya, bulan ya. betul. Jadi walaupun saya sudah menunggu sampai 5 tahun, saya tagihnya cuma maksimal berarti 2 tahun ya. Iya. Oke, wah lumayan nih berarti bahwa tidak terlalu memberatkan peserta ya karena maksimal hanya 24 bulan atau 2 tahun. Nah, mungkin buat mas-mas berdua nih, seberapa penting sih peran masyarakat atau sobat JK yang ada di rumah untuk melakukan pembayaran iuran atau pembayaran tunggakannya? Baik, untuk seberapa pentingnya ini untuk terkait iuran BPJS Kesehatan ya tentu penting sekali Kak. Karena walaupun kita tidak menggunakan BPJS kita tapi masih tetap membayar, itu bisa membantu pada masyarakat lain yang membutuhkan atau masih sedang sakit atau apa yang memerlukan BPJS Kesehatan itu sendiri. Oke, berarti sebenarnya prinsipnya dari gotong royong Ya, ya. betul. Dengan gotong royong Semua tertolong. Wih, dengan gotong royong semua tertolong. Jadi yang kurang mampu dibantu yang mampu, yang sakit dibantu oleh yang sehat. Ya, betul. Menarik. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, harapannya apa sih buat sobat JK yang ada di rumah, apalagi khususnya yang punya tunggakan, yang belum punya uang, mungkin dari Mas Ate dulu. Nah, Mas A. jadi harapan kami ke depannya ya, semoga peserta bisa membayar iuran BPJS-nya tepat waktu dan semoga peserta bisa sehat selalu. Oke, mungkin kalau dari Mas Hadi sendiri, Iya. apa sih harapannya buat peserta? Ya, sama tadi dengan saudara Ade. tentu harapan kami ya agar supaya peserta bisa membayar tepat waktu dan diberikan rezeki yang bisa untuk dibayarkan iuran BPJS-nya dan tentunya diberi kesehatan untuk keluarga. Kalau di endingnya ini kayaknya selain tugasnya menagih, mengingatkan juga ada mendoakan. Iya, Jadi betul. peserta ini ada rezekinya untuk membayar dengan BPJS kesehatannya dan mendoakan yang penting supaya sehat selalu, itu sih yang paling penting ya. Karena sebenarnya BPJS kesehatan itu menjalankan supaya seluruh warga Indonesia ini punya perlindungan jaminan kesehatan. Iya, Iya, betul. Oke, mungkin dari Mas berdua ada pantun atau closing statement untuk teman-teman nggak ada? Aduh, spontan Waduh. sekali nih. Ya, mungkin closing statement dari saya, BPJS Kesehatan itu seperti sumber mata air yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Asik. Kalau dari Mas Hadi mungkin? Ya mungkin sama. Saudara, intinya BPJS Kesehatan itu ya itu Seperti air yang seperti Oke, mungkin saya bisa bantu Mas Hadi. BPJS Kesehatan ini seperti payung yang nggak harus digunakan sekarang Oh, kalau iya. nggak hujan. iya itu maksud saya. Jaga-jaga dulu. Baik. Oke, mantap Mas. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. Permen Perbincangan Menarik JKN. Terima kasih sudah menyampaikan informasi-informasinya. Menarik sekali, ada informasi-informasi baru terkait bagaimana tugas dari mas-mas sendiri yang menelpon, kemudian kendalanya takut dikira penipu. Jangan khawatir, selama mas-masnya ini yang menelpon dengan nomor-nomor dan bisa menjelaskan data pribadi Bapak Ibu, artinya memang datanya akurat dan petugas BPJS Kesehatan. Yang penting jangan sampai mentransfer ke nomor rekening pribadi atau yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, kecuali ke nomor telepon masing-masing peserta. Mungkin itu, kita ketemu di episode berikutnya bersama Perbincangan Menarik JKN dan bintang tamu lainnya. Sampai jumpa. Sejauh-jauh kayak info.